Oke, sebelumnya selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam Bu Ovia dan teman-teman semua. Kami dari kelompok 6 dengan topik pembahasan belajar dan memori akan mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok kami. Namun sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 6. Go the next. Yang pertama saya sendiri, Natasha Marniatasari dengan NIM P01222175. Yang kedua teman saya, Nuha Rizky Haryani dengan NIM P01222190. Yang ketiga, Nurhalisa Amalia dengan NIM P01222193. Yang keempat, Rachel Amora Ardeswari dengan NIM P01222204. Yang terakhir, Ruth Mega Mutiara Sitorus dengan NIM P01222213. Oke, okay, next. Oke, materi pada pertemuan kali ini yang pertama representasi terlokalisasi dari memori, yang kedua jenis-jenis memori, yang ketiga hipokampus, jenis amnesia lainnya, basal ganglia, area kotak dan memori lainnya, B dan abonnet minus, belajar dan sinapsis Hebin, mekanisme sel tunggal dari perubahan perilaku invertebrata, potensiasi jangka panjang pada vertebrata dan meningkatkan memori. Oke, boleh next. Materi yang pertama adalah represi terlokalisasi dari memori. Nah, jadi untuk mempelajari fisiologi pembelajaran, pertama-tama kita harus mengkarakterisasi pembelajaran. Dan para psikolog secara tradisional telah membedakan dua kategori utama, yaitu ada pengkondisian klasik dan pengkondisian operan. Oke, gambarnya ada di sebelah kiri untuk pengkondisian klasik dan sebelah kanan untuk operan. Fisiologis Rusia yang bernama Ivan Pavlov itu sudah mempelopori pendidikan tentang apa yang sekarang kita sebut dengan pengkondisian klasik, di mana dia memasangkan dua rangsangan untuk mengubah respon terhadap salah satunya. Dalam kasus ini dan banyak kasus lainnya, CR itu menyerupai UCR, tetapi dalam beberapa kasus tidak. Nah, misalnya jika tikus mengalami CR yang dipasangkan shock memunculkan teriakan dan lompatan. Tetapi CS memunculkan respon yang membekukan. Dalam pengkondisian operan, respon seseorang itu mempengaruhi ke penguat dan atau hukuman. Penguat itu adalah peristiwa apapun yang mengakibatkan kemungkinan di masa mendatang. Nah, hukuman itu adalah peristiwa yang menekankan frekuensi respon. Misalnya, ketika tikus masuki satu tempat labirin, gitu terus nemuin serial love fruit love up, anggaplah gitu namanya ya. Terus tikus itu meningkatkan kemungkinan memasuki labirin itu di peluang masa yang akan datang. Nah, perbedaan utama antara pengkondisian klasik sama operan itu adalah bahwa di pengkondisian operan itu respon individu menekankan hasilnya jadi penguat atau bakal jadi hukuman. Sedangkan dalam pengkondisian klasik, CS dan UCS itu terjadi pada waktu tersebut terlepas dari perilaku individu itu sendiri. Beberapa kasus pembelajaran itu sulit biasanya dilabeli sebagai pengkondisian klasik atau operan. Karena setiap individu itu juga punya cara belajarnya yang bervariasi dari satu situasi dan situasi lainnya. Misalnya, dalam sebagian besar situasi pembelajaran itu hanya terjadi jika CS dan UCS atau respon dan penguat terjadi berdekatan dalam waktu. Tetapi kalau kita kayak makan sesuatu yang trauma, sesuatu yang asing, sesuatu yang terutama sesuatu yang asing, terus kemudian kita ngerasa sakit gitu kayak nggak cocok, kan kita kayak ngerasa nggak mau lagi memakan makanan tersebut. Oke, boleh di next. Nah, yang kedua adalah pencarian Leslie untuk ekram. Pavlov mengusulkan hipotesis sederhana
bahwa pengkondisian klasik mencerminkan hubungan yang diperkuat antara pusat CS dan pusat UCS di otak. Nah, koneksi yang diperkuat itu memungkinkan eksitasi dari pusat CS mengalir ke pusat UCS dan mengakibatkan respon tanpa syarat. Nah, hipotesis itu tuh tidak sesuai dengan semua pengamatan perilaku. Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, kalau sinyal memprediksi guncangan, tikus itu nggak bereaksi terhadap sinyal yang kayak guncangan itu. Nah, namun para psikolog dari era sebelumnya itu nggak menyadari pengamatan tersebut dan menganggap hipotesis Pavlov itu yang sebelumnya masuk akal. Nah, akhirnya Leslie ini bersiap untuk mengujinya. Nah, Leslie itu melakukan pengujian dengan mencari engram melalui representasi fisik dari apa yang telah dipelajari. Koneksi antara dua area atau merupakan contoh dari sebuah engram. Nah, eksperimen yang dilakukan Leslie ini adalah Leslie melatih tikus untuk menyelesaikan labirin dan kemudian membuat potongan yang cukup dalam berbagai lokasi di korteks cerebral. Tikus-tikus tersebut, nah terus setelah itu tidak ditemukan potongan pisau yang mengganggu kinerja tikus tersebut. Nah, jadi dari itu terbukti jenis pembelajaran yang ia pelajari itu tidak bergantung pada koneksi lintas korteks. Terus setelah itu juga menguji apakah ada bagian dari korteks cerebral yang lebih penting daripada yang lain untuk dipelajari dengan melatih tikus itu sebelum dan sesudah ia mengambil sebagian besar korteks. Selanjutnya, Leslie itu mengganggu kinerja, tetapi kekurangan kinerja lebih tergantung pada jumlah kerusakan otak daripada lokasinya. Belajar dan memori itu tampaknya tidak bergantung pada satu area vertikal. Nah, karena itu Leslie mengusulkan dua prinsip tentang sistem saraf. Yang pertama, itu ada ekuipotensialitas dan aksi massa. Coba di next. Yang selanjutnya, pencarian model untuk engram. Nah, Richard Thompson dan rekan-rekannya itu mencari engram memori bukan di korteks cerebral, tetapi di otak kecil. Thompson itu mempelajari pengkondisian klasik respon kelompok pada mata pada kelinci. Pertama-tama mereka menyajikan nada sebagai CS dan kemudian memberikan hembusan udara sebagai CS ke kornea mata kelinci. Nah, respon awal kelinci itu memejamkan matanya terhadap hembusan udara, tetapi tidak pada nada. Nah, setelah pasangan itu dilakukan berulang kali, pengkondisian klasik terjadi dan kelinci juga akhirnya berganti pada suatu nada. Coba di next. Itu selanjutnya penelitian mencatat aktivitas di berbagai sel otak untuk menentukan yang mana mengubah respon mereka selama pembelajaran. Nah, Thompson itu mulai menentukan lokasi pembelajaran. Nah, bayangkan urutan area otak dari reseptor sensorik ke neuron motorik yang mengendalikan otak adalah seperti huruf-huruf gitu ya. Nah, misalnya jika pembelajaran terjadi di area D, terus kerusakan pada area A, B, atau C itu akan mencegah pembelajaran dengan memblokir input ke D. Kerusakan pada E atau F akan mencegah pembelajaran dengan memblokir output dari D. Nah, Thompson dan rekannya beralasan sebagai berikut. Misalkan pembelajaran terjadi pada D. Jika demikian, maka dia harus aktif pada saat pembelajaran. Jadi dia harus aktif pada saat pembelajaran dan demikian juga semua bidang yang mengarah ke D seperti A, B, dan C. Namun pembelajaran itu seharusnya tidak memerlukan area E dan seterusnya. Jika area sementara diblokir, tidak ada yang akan menyampaikan informasi ke otot. Jadi peneliti akan melihat tindak respon, tetapi pembelajaran dapat terjadi, namun peneliti bisa melihat bukti itu nanti. Jadi intinya, jika terjadi kerusakan pada saat satu area tersebut, maka pembelajaran akan terganggu. Tetapi kita tidak dapat memastikan bahwa pembelajaran tersebut terjadi di area yang rusak.
Penelitian Thomson mengidentifikasi satu nukleus otak kecil, yaitu nukleus infositus lateral, sebagai hal penting dalam pembelajaran. Dalam percobaan berikutnya, peneliti mencoba menekan aktivitas pada nukleus merah yang merupakan area motorik otak tengah untuk menerima input dari otak kecil untuk sementara waktu. Nah, hasilnya adalah adanya pencegahan respon, tetapi tidak mencegah pembelajaran, karena belajar tidak memerlukan aktivitas di nukleus merah ataupun area apapun setelahnya. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, di sini aku akan menjelaskan tentang jenis-jenis memori. Jadi menurut Head, memori itu bisa dibagi menjadi dua, yaitu memori jangka panjang dan memori jangka pendek. Yang mana menurutnya itu hal itu didasari karena terkadang kita bisa mengulang sesuatu yang baru kita dengar atau kita baru lihat, dan terkadang juga kita dapat mengingat peristiwa yang terjadi pada masa kecil kita. Nah, ia juga memberikan beberapa bukti pendukung atas gagasannya yang ia buat berdasarkan perbedaan antara memori jangka panjang dan memori jangka pendek. Nah, perbedaan tersebut itu dibagi menjadi 3 poin, yaitu perbedaan kapasitas, latihan, atau pengulangan, dan hilang petunjuk. Nah, di mana yang perbedaan kapasitas ini dijelaskan bahwa memori jangka panjang biasanya menyimpan kapasitas informasi yang lebih besar daripada memori jangka pendek. Nah, contohnya itu kayak apabila kita diberikan kata yang tidak beraturan dan tak bermakna. Mungkin kita hanya bisa mengulangi kata tersebut sebanyak 7 kali atau lebih sedikit, dengan catatan pengucapan tersebut tidak dilihat gitu kata-katanya. Dan untuk kedua, latihan atau pengulangan. Nah, memori jangka pendek itu kan tergantung pada latihan atau pengulangan. Nah, kembali lagi ke contoh tadi itu, yang katanya tidak beraturan dan tak bermakna tadi. Nah, kita itu misalkan nih, kita itu suruh membaca kata-kata tersebut lagi. Nah, kemudian ketika kita lagi ngulang, ketika kita lagi ngingat, kita itu ke distract. Nah, maka peluang yang untuk mengulangi kata tersebut maka akan turun drastis. Sedangkan ketika kita merekonstruksi bagian ingatan jangka panjang yang belum pernah kita pikir selama bertahun-tahun, kita dapat melakukannya meskipun ingatannya mungkin tidak 100% akurat dan tidak diulangi. Dan yang ketiga, hilang petunjuk. Jadi maksudnya itu, dengan memori jangka pendek, begitu kita melupakan sesuatu, nah sesuatu itu akan hilang. Nah, sedangkan kalau misalkan memori jangka panjang, kalau kita diperlihatkan petunjuk, kita itu dapat loh merekonstruksi sesuatu yang udah lama kita lupain atau udah lama berlalu gitu. Misalnya kayak kita itu diperintahkan untuk menyebutkan nama teman-teman SD kita. Kita kan pasti nyebutinnya yang kita tahu dulu kan. Kalau misalkan udah semua yang disebut yang kita tahu, kalau misalkan kita dikasih foto atau inisialnya, kita tuh bakal nyebutin nama yang lain juga kayak yang belum disebut gitu loh. Dan Heb juga menjelaskan tentang proses menjadi memori jangka panjang. Terus ada perubahan pandangan mengenai konsolidasi. Jadi setelah studi lanjutan yang lebih lanjut mengenai memori ini membuat perbedaan memori jangka pendek dan panjang itu malah bertambah rumit. Yang pertama itu karena memori jangka pendek bukan tempat pemberian sementara. Itu maksudnya gimana? Jadi misalkan kita tuh nonton olahraga yang kayak sepak bola atau hoki, kita tuh nontonnya kayak udah 1 jam. Terus kalau misalkan skornya ganti gitu kan, pasti kita ketahui kan kalau misalkan skor pertandingan itu ganti. Nah, kita itu ingat skor itu karena kita itu udah menyimpan ingatan skor tersebut dalam keadaan memori jangka pendek. Tapi walaupun kita sudah menyimpannya kayak cukup lama 1 jam kan tadi, itu bukan berarti kita merubah ingatan jangka pendek itu menjadi ingatan jangka panjang.
Untuk masalah yang kedua, memori mengalami konsolidasi, perubahan, atau pelemahan. Jadi, sebenarnya ide awal konsolidasi itu maksudnya otak itu berpegang pada sesuatu dalam memori jangka pendek untuk waktu yang diperlukan. Nah, kemudian ntar akan disintesis protein baru yang membantu pembentukan memori jangka panjang. Nah, setelah terbentuknya protein tersebut, ntar memori jangka panjang itu akan tersimpan secara permanen. Nah, kan tapi masalahnya itu muncul karena memori yang diingat atau dimunculkan sama kita itu yang seharusnya full dan permanen itu malah terjadi perubahan, konsolidasi, dan perlemahan. Untuk masalah yang ketiga itu ada perbedaan waktu konsolidasi. Jadi jika kita mencoba, misalkan nih kita disuruh mencoba menghafalkan fakta yang kurang kita minati, kita itu kemungkinan membutuhkan waktu berjam-jam gitu kan. Tapi kalau misalkan petinggi UNS tuh kayak memberitahu kita kalau misalkan besok itu kayak libur kuliah karena amit-amit kayak ada teroris kan di sekitaran Solo. Nah, itu tuh kita itu nggak perlu ngapa loh untuk mengingat kayak besok itu diliburkan karena teroris. Itu dikarenakan ada kaitannya dengan perasaan emosional yang membuat memori lebih cepat terbentuk. Nah, pengalaman stres atau emosional akan meningkatkan sekresi epinefrin yang berhubungan dengan adrenalin dan sekresi kortisol, di mana kortisol dalam jumlah kecil hingga sedang mengaktifkan amigdala yang lalu merangsang hipokampus dan korteks cerebral dalam hal peningkatan penyimpanan dan konsolidasi pengalaman baru. Namun, untuk stres yang berkepanjangan, yang melepaskan tentu saja lebih banyak hormon kortisol, malah akan berujung merusak memori. Selanjutnya ada memori kerja. Nah, memori kerja itu adalah sesuatu yang mengacu pada cara kita menyimpan informasi saat kita sedang bekerja. Nah, ini dicetuskan oleh A.D. Baddeley dan G.J. Heath, yang mana mereka ingin mengubah konsepsi mengenai memori jangka pendek. Mereka juga membuat suatu tes untuk menetapkan gagasan mereka. Nah, tes itu disebut tes tertunda respon. Nah, tes tunda respon ini gunanya itu kayak tes yang dimana kita mendekapi sesuatu yang kita lihat atau dengar beberapa waktu yang lalu. Nah, gimana sih cara kerja tes tersebut? Jadi kita itu misalkan diperintahkan untuk fokus ke satu titik. Nah, pas lagi fokus, kita itu kayak diganggu, kayak disinari cahaya gitu loh di sekitaran titik fokus kita. Nah, karena ada cahaya, kita tuh nggak boleh ngeliat cahaya, kita harus tetap fokus ke titik yang diperintahkan itu. Terus kita itu harus ngelihat ke titik pusat itu sampai berbunyi ada bunyi bip gitu kan. Terus ntar kita disuruh ngingat di mana sih letak cahaya tadi itu. Nah, selama penundaan tadi kita harus menyimpan representasi stimulus yaitu cahaya. Dan banyak penelitian menunjukkan sel-sel tertentu di korteks prefrontal menunjukkan terdapat peningkatan aktivitas sehingga bisa dibilang mereka menjadi lokasi penting untuk penyimpanan memori. Nah, sedangkan untuk sel-sel lainnya akan aktif tergantung pada gerakan mata. Jadi, jika kalau misalkan ada kerusakan pada korteks prefrontal kita, maka kinerja otak kita akan terganggu dan defisit fungsionalnya sangat berpengaruh kepada lokasi yang mengalami kerusakan. Dan untuk kondisi saat dewasa, kondisi korteks prefrontal kita itu berubah gitu loh. Karena diteliti kita pas dewasa itu mengalami gangguan memori kerja kita. Studi pada monyet tua menemukan adanya penurunan sejumlah aktivitas neuron dan jumlah masukan di bagian tertentu dari korteks prefrontal. Tetapi, sesama orang dewasa juga memiliki perbedaan nih antara aktivitas memori mereka. Memori orang dewasa tua menunjukkan aktivitas yang lebih besar daripada orang dewasa muda. Hal ini diperkirakan karena korteks prefrontal bekerja lebih keras untuk mengkompresi gangguan di tempat lain di otak. Faktor lainnya juga bisa karena obat perangsang. Terus, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya.
Selanjutnya, hipokampus. Hipokampus berasal dari bahasa Latin yang berarti kuda laut, karena bentuknya yang menyerupai kuda laut. Hipokampus merupakan salah satu struktur pada otak manusia yang paling banyak dipelajari. Hipokampus merupakan bagian kecil di otak yang berperan penting dalam mengingat informasi baru dan menghubungkan emosi ke dalam ingatan. Kerusakan pada bagian hipokampus dapat berakibat terjadinya gangguan pembentukan memori. Hipokampus adalah salah satu bagian dari sistem limbik, yaitu pusat kendali reaksi emosional. Bagian otak ini terletak di lobus temporal bagian dalam, dekat pusat otak. Bagian otak ini terletak di lobus temporal bagian dalam, dekat pusat otak. Bisa di next. Selanjutnya, beberapa fungsi hipokampus secara spesifik, yaitu yang pertama, mengolah dan menyimpan memori spasial. Bagian belakang hipokampus terlibat dalam pengolahan memori spasial atau ingatan yang berkaitan dengan arah dan lokasi. Contoh memori spasial adalah ingatan tentang rute perjalanan dari rumah ke sekolah atau ke tempat kerja. Yang kedua, ada menguatkan memori. Hipokampus juga memiliki peran dalam menguatkan memori. Fungsi ini akan menonjol saat tidur, terutama setelah mempelajari sesuatu. Beberapa penelitian menemukan bahwa aktivitas hipokampus akan meningkat saat tidur, sehingga akan menghasilkan ingatan yang lebih tajam ketika bangun tidur. Yang ketiga, mengirim memori menjadi memori jangka panjang. Sebuah ingatan atau kenangan tidak benar-benar disimpan dalam jangka panjang di hipokampus. Namun, bagian otak ini bertindak layaknya pusat pengiriman yang menjadi tempat transit memori sebelum memori tersebut dikirim dan disimpan sebagai memori jangka panjang. Fungsi ini sama pentingnya dengan fungsi penyimpanan, karena tanpa diolah dan dikuatkan di hipokampus, sebuah memori akan dilupakan. Sama seperti fungsi sebelumnya, tidur memiliki peran besar dalam mendukung proses pengiriman memori ini. Kemudian, yang keempat ada mendukung kemampuan kognitif dan sosial. Hipokampus juga turut terlibat dalam mendukung kemampuan kognitif dan perilaku sosial seseorang, sehingga bisa mendukung manusia untuk berinteraksi dan berpartisipasi aktif di masyarakat. Hal ini berkaitan dengan fungsi hipokampus yang mampu mengolah berbagai informasi baru dan memahami berbagai peristiwa di kehidupan sehari-hari. Selain itu, hipokampus juga memungkinkan seseorang untuk menggunakan bahasa yang baik dan benar sehingga mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan sekitar, dimanapun tempatnya. Jadi next, dampak dari kerusakan hipokampus. Karena hipokampus terlibat dalam pembentukan ingatan jangka panjang, kerusakan pada bagian otak ini dapat berdampak serius pada kemampuan jangka panjang seseorang untuk mengingat sesuatu, seperti sebuah nama, tanggal, peristiwa, arah jalan, lokasi, dan orientasi. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa kerusakan pada hipokampus sendiri dapat menyebabkan gangguan dalam mengingat informasi verbal, sedangkan kerusakan pada hipokampus bagian kanan dapat menyebabkan gangguan ingatan terkait dengan informasi visual. Kerusakan pada hipokampus juga dinilai dapat mempengaruhi kreativitas, imajinasi, dan empati seseorang, serta kemampuannya dalam bersosialisasi dan menggunakan bahasa yang baik dan benar di lingkungan masyarakat. Penyakit yang paling banyak diketahui berhubungan dengan kerusakan hipokampus adalah amnesia. Kemudian bisa di next. Orang dengan kerusakan hipokampus. Contohnya seperti amnesia anterograde dan retrograde. Yang kedua ada memori jangka pendek yang utuh. Yang ketiga ada gangguan penyimpanan memori jangka panjang. Yang keempat ada gangguan parah dari memori episodik. Dan yang terakhir ada memori implisit lebih baik dari memori eksplisit. Kemudian bisa di next. Hipokampus dan konsolidasi. Seperti disebutkan, konsep asli Donald Hebb menetapkan bahwa ingatan jangka pendek secara bertahap dikonsolidasikan atau diperkuat menjadi ingatan jangka panjang. Salah satu cara untuk menggambarkan amnesia setelah kerusakan hipokampus adalah bahwa orang membentuk jangka pendek tapi bukan kenangan jangka panjang. Artinya mereka gagal untuk berkonsolidasi. Tikus dengan kerusakan pada hipokampus atau masukan dari struktur lain ke hipokampus mempelajari respons tetapi untuk mendapatkan dengan cepat, menunjukkan bahwa mereka tidak mengkonsolidasikan ingatan jangka panjang. Menurut Raimondes dan Schumann 2004. Demikian pula, jika kita menyuntikkan obat yang menghambat sintesis protein dalam ranah hipokampus tikus, itu tidak mencegah pembelajaran, tetapi mencegah tikus mengingat respon yang benar 2 hari kemudian. Menyuntikkan obat segera setelah pelatihan memiliki
efek yang sama terbukti obat tidak menghalangi pembelajaran tetapi menghalangi konsentrasi menurut Panel dan Gold tahun 2007. Kemudian bisa dilanjutkan materi oleh teman saya. Oke, yang selanjutnya adalah jenis amnesia lainnya. Jenis yang pertama adalah sindrom Korsakoff. Sindrom ini adalah kerusakan otak yang disebabkan oleh kekurangan vitamin atau vitamin B1 yang berkepanjangan. Hal ini terjadi pada sebagian besar pecandu alkohol yang berat yang pergi selama berminggu-minggu pada suatu perjalanan atau diet, sehingga mereka itu hanya mengkonsumsi alkohol saja tanpa minum cairan yang lain seperti yang mineral, jus, ataupun sirup. Nah, kekurangan vitamin yang berkepanjangan ini menyebabkan hilangnya atau penyusutan neuron di seluruh otak karena vitamin dibutuhkan untuk tubuh untuk metabolisme glukosa. Salah satu area yang paling berpengaruh adalah talamus dorsomedial. Talamus dorsomedial ini adalah sumber input utama ke korteks prefrontal. Nah, gejala-gejala dari sindrom ini mirip dengan orang-orang yang ada kerusakan pada frontal termasuk apatis, kebingungan, pelan dan kehilangan ingatan. Tapi gejala khas dari sindrom Korsakoff sendiri adalah confabulation, di mana pasien yang menderita sindrom Korsakoff ini mengisi telah memori dengan prasangka-prasangka atau praduga yang kadang-kadang pasien itu mencoba bertindak atas terancung atau sembunyikan, ya seperti mencoba meninggalkan rumah untuk bekerja ke bandara atau menyiapkan makanan para tamu yang berkunjung. Misalnya dia di rumah sakit, dia menyiapkan makanan untuk yang berkunjung tanpa dia sadari bahwa sebenarnya tamu-tamu itu adalah orang yang mengunjunginya ketika dia pada saat dia tuh sakit. Kecenderungan ini mungkin mencerminkan upaya pasien mempertahankan emosi yang menyenangkan dan bahwa fakta bahwa kehidupan masa lalu pasien sebelum terkena sindrom Korsakoff atau sebelum ini cenderungkan secara keseluruhan itu lebih menyenangkan daripada saat mereka dirawat. Nah, jadi kehidupannya itu lebih menyenangkan daripada setelah mereka dirawat. Nah, dalam proses belajar pun ada pengaruhnya nih teman-teman. Dalam proses belajar itu ada juga ketersembunyian. Orang yang biasanya semua orang ini jika hampir semua orang itu belajar dengan membaca sekali, membaca materi secara keseluruhan, lalu ada kemampuan uji kemampuan, lalu ada kemampuan. Jadi setelah membaca itu ada kemampuan untuk uji kemampuan, jadi bisa seperti tes atau mungkin juga bisa seperti ujian-ujian atau kayak menanyakan pada diri sendiri sebenarnya tuh maksud dari A itu apa, jadi maksudnya dari A atau dari B itu apa gitu dan segala macam. Orang-orang juga biasanya tuh lebih aktif dan lebih tertarik pada hal-hal yang pernah dipelajari gitu. Tapi orang-orang dengan sindrom Korsakoff atau pasien yang menderita sindrom Korsakoff ini belajar jauh lebih baik dengan membaca berulang kali. Karena apa? Karena ketika mereka menguji kemampuan mereka sendiri, bukan memori yang tadi dari pelajaran itu, tapi yang teringat malah kejadian-kejadian di masa lalu. Yang teringat jadi seolah-olah seperti nggak ada gunanya, seperti kayak nggak ada gunanya. Itu mereka mau belajar, membaca lagi, baca lagi, akan lupa lagi. Justru malah yang teringat tuh percakapan-percakapan yang terjadi ketika mereka belajar. Misalkan, ketika mereka belajar, terus ada kayak mamanya lewat misalkan. Mamanya lewat gitu ya. Ada tahu saudaranya. Lewat nawarin apa? Seperti itu. Nah, dia itu bukan ingat materi yang dibaca, justru yang dia ingat itu saudaranya tadi datang membawakan apel gitu atau mamanya. Kalimat-kalimatnya dia ingat kayak terperinci gitu. Kalimat-kalimat saudaranya atau mamanya itu dia ingat secara rinci. Tetapi yang dia pelajari itu dia nggak ingat. Dia ingat bagaimana saudaranya berjalan, saudaranya menghampiri, lalu menawarkan apel. Nah, itu mereka ingat. Alih-alih mereka mengingat jawaban pertanyaan tes uji kemampuan dari otak tadi, dari kemampuan diri tadi kok selanjutnya. Saya boleh next. Nah, yang selanjutnya adalah penyakit Alzheimer.
Nah, pada tahun 1983 dilakukan penelitian oleh Daniel Schrader. Daniel ini meneliti seorang pemain golf yang dia adalah penderita Alzheimer. Dalam penelitiannya, dia tuh melaporkan bahwa pasien yang menderita Alzheimer yang bermain golf ini, dia itu bisa mengingat aturan, mengingat skor, bisa mengingat bagaimana dia harus memukul bola itu supaya gimana ke titik poinnya dan segala macam. Tapi dia lupa akan berapa kali pukulan itu. Dia lupa berapa kali dia melakukan pukulan itu secara aturan dia mengingat. Nah, sama seperti pasien-pasien amnesia yang lainnya, pasien dengan Alzheimer ini lebih menguasai cara atau prosedur dibandingkan memori tentang aturan tertulis atau tentang hal yang sudah dilakukan. Mereka lebih sering mempelajari keterampilan baru. Terus kaget dengan diri mereka sendiri karena nggak pernah nyangka bahwa mereka bisa melakukan hal tersebut. Yang padahal hal itu sudah pernah mereka lakukan jauh sebelum mereka menderita Alzheimer. Nah, penyakit ini secara bertahap itu berkembang menjadi adanya kehilangan ingatan yang lebih serius. Lalu ada efek seperti kebingungan, depresi, kegelisahan, halusinasi yang paling pokok, atau lalu sulit tidur dan kehilangan nafsu makan. Kadang-kadang juga penyakit ini menyerang orang yang berusia 40 tahun ke bawah, tetapi secara keseluruhan lebih sering ditemui pada orang-orang yang berusia 65 tahun ke atas. Nah, selanjutnya, kenapa sih penyakit Alzheimer ini bisa terjadi gitu? Nah, ada peneliti juga yang meneliti orang-orang dengan sindrom ini ternyata memiliki tingkat salinan kromosom ke-21 dibandingkan manusia biasa yang biasanya kan kita memang mempunyai salinan kromosom cuma ini 2 ya. Tapi orang-orang Down syndrome ini mempunyai salinan 3 kromosom di kromosom nomor 21. Maka diteliti ini kenapa kok bisa ada 3 kromosom di situ. Ternyata kegagalan gen tersebut atau kelebihan gen tersebutlah yang menyebabkan adanya penyakit Alzheimer. Banyak orang-orang yang terjangkit dan menderita Alzheimer itu karena ada gangguan di kromosom nomor 21 itu. Nah, kromosom nomor 21 ini dia menyebabkan adanya protein amyloid B yang terkumulasi di dalam dan di luar neuron. Efeknya adalah merusak duri dan kritik yang nanti akan menimbulkan input sinapsis dan menimbulkan pelantikan tubuh dan otak. Nah, karena amyloid ini merusak aksen dan dendrit, maka struktur yang rusak itu akan bergerombol menjadi kayak plak, kayak di gigi itu kan ada plak-plaknya ya teman-teman. Biasanya tuh plak dari kotoran-kotoran, sama seperti halnya neuron pun ada plak yang FF amyloid tadi. Ketika plak ini menumpuk di korteks cerebral, hipokampus maka area-area tersebut itu akan berhenti tumbuh sehingga nanti akan terbuang dan enggak berpengaruh pada metabolisme tubuh tadi. Nah, masalah yang kedua yang berkaitan dengan hal ini juga dengan kromosom ke-21 adalah adanya protein TAU dalam struktur pendukung aksen interseluler. Kadar amyloid yang tinggi tadi menyebabkan lebih banyak putus fosfat menempel pada protein TAU tadi. Putus protein TAU yang sudah diubah ini dia tidak dapat mengikat target yang biasanya di dalam aksonnya tadi sehingga mulai menyebar ke bagian sel dan dendrit gitu. Serangan protein tau ini dalam dendrit akan menyebabkan serangan amyloid B. Semakin besar lagi kayak siklus gitu, kayak jadi akan semakin besar lagi kayak siklus gitu. Makanya dia membengkak menyebabkan plak. Karena dia membengkak maka proteinnya tidak dapat mengikat target di dalam akson, lalu menyebabkan adanya sumbatan dan memperbesar amyloid itu tadi. Terus seperti itu, semuanya akan jalan terus seperti itu. Dia kayak menyebabkan lingkaran setan gitu. Nah, apakah amyloid B ini dan protein tau itu kadarnya dapat ya? Nah, diatur. Nah, apakah amyloid B itu dan protein tau itu kadarnya dapat diatur sehingga menyebabkan Alzheimer itu bisa diturun? Kalau ada orang nanya, apakah kadar amyloid B itu atau protein tau itu bisa diatur atau diturunkan kadarnya agar Alzheimer itu bisa diturunin? Nah, itu jawabannya belum tahu karena masih diteliti sampai sekarang untuk Alzheimer ini tidak ada obat yang efektif walaupun banyak peneliti dari zaman ke zaman. Jadi pengobatan yang untuk Alzheimer ini
masih diteliti dan belum menemukan obat yang efektif. Pencegahannya ada, tapi obat yang efektif itu belum ditemukan. Oke, selanjutnya penjelasan tentang saya. Baik, jadi selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai basal ganglia atau ganglia basal. Next. Di setiap fungsi koordinasi pada otak, kita membutuhkan bagian yang disebut dengan ganglia basal. Keberadaan pada bagian ini memiliki fungsi untuk mengelola pesan untuk disampaikan atau dikirimkan ke beberapa bagian otak. Ganglia basal merupakan struktur subkortikal terbesar di otak yang terletak di dekat talamus dan terdiri dari nukleus caudatus dan nukleus lenticularis. Ganglia basal sendiri merupakan struktur yang mengelilingi sebagian dari talamus di otak. Massa materi abu-abu di bagian dalam belahan otak. Memori episodik bergantung pada hipokampus, mengembangkan pengalaman yang telah kita lakukan pertama kali. Beberapa memori semantik juga terbentuk setelah pengalaman pertama kali. Misalnya, jika seseorang diberitahu fakta yang menarik, orang tersebut dapat mengingatnya dalam waktu yang cukup lama. Meskipun begitu, kita juga perlu mekanisme yang berbeda untuk setiap tahap dalam belajar, yang mungkin terjadi atau tidak terjadi. Seperti kita dapat menyimpan data informasi perkiraan cuaca. Seperti mungkin perkiraan cuaca bahwa hari ini akan turun hujan. Dan kita tidak dapat membuat kesimpulan yang berdasar pada pengalaman pertama kali. Karena pada waktu itu mungkin saja kita tidak ingat keputusan apa yang telah kita ambil. Tipe belajar seperti ini berdasarkan bergantung pada ganglia basal. Next. Nah, jadi di sini ada gambar yang berisi 38 kasus. Jadi setiap ini ada punya 3 potongan informasi yang ditunjukkan dengan kotak warna biru dan ungu. Nah, jadi kita ini menebak apakah besok akan terjadi hujan. Nah, berdasarkan jika jawaban lebih banyak yes dibandingkan no, maka mungkin kita akan cenderung menjawab yes dan presentasi benarnya itu 64%. Strategi lainnya, jika melihat 2 atau 3 kotak biru, kita bisa memilih yes, maka kemungkinan presentasi benarnya 83%. Dan jika kita hanya memerhatikan kotak yang biru dan ungu, maka kemungkinan benarnya 86%. Strategi yang tepat untuk menjawab gambar ini, kasus ini, yaitu jika kita melihat 2 atau 3 kotak biru, maka kita memilih yes. Dan jika kita melihat 2 atau 3 kotak ungu, pilih no. Kecuali jika itu biru, ungu, ungu, maka kita memilih yes. Dan jika biru, biru, ungu, maka kita memilih no. Maka kemungkinan benarnya itu sampai 94%. Nah, jadi jawaban dari pertanyaan ini adalah kedua-duanya adalah yes. Nah, jika kita terus lanjut melakukannya, hingga banyak percobaan yang telah dilakukan, maka akurasinya akan naik 94% benar. Sama seperti strategi yang tadi. Mungkin tidak bisa menjelaskan strategi yang dilakukan, hanya menebak-nebak dan seolah-olah mengetahui jawaban yang dijawab dengan benar. Tetapi secara gradual, secara bertahap, belajar dengan kemungkinan-kemungkinan seperti ini bergantung pada ganglia basal. Nah, tes seperti ini juga biasanya dilakukan dengan orang penyakit Parkinson yang punya penurunan fungsi dari ganglia basal. Awalnya mereka dapat mengerjakan tes ini dengan baik, karena mereka punya intake hipokampus dan dapat belajar fakta deklaratif seperti biru artinya iya dan ungu artinya tidak. Namun, setelah mencoba beberapa kali, mereka tidak menunjukkan perubahan bertahap yang karena mereka butuh ganglia basal. Di tugas belajar lain, mereka juga tidak membentuk memori yang eksplisit dan deklaratif, dan tidak menunjukkan adanya perubahan saat melakukannya. Mereka juga tidak mengambil kebiasaan-kebiasaan non-verbal. Lalu,
Selanjutnya ada orang dengan amnesia. Orang dengan amnesia setelah hipokampusnya mengalami kerusakan, melakukan tes ini dengan cara random dan berulang kali. Karena mereka itu tidak membentuk memori deklaratif dan tidak dapat mengingat beberapa simbol yang menjadi sinyal yang mungkin dapat menjadi kemungkinan untuk mendapat hasil tertentu. Namun, jika mereka mengerjakannya dengan waktu yang lama, mereka menunjukkan perubahan gradual berdasarkan kebiasaan yang disupport oleh ganglia basal. Nah, jika sinyal itu diganti, sinyal tersebut yang dibentuk untuk memprediksi hasil akan menjadi sinyal yang digunakan untuk memprediksi yang lainnya, sehingga mereka sangat lambat dalam mengganti respon. Nah, tidak hanya orang dengan amnesia dan penyakit Parkinson saja. Nah, orang normal juga mungkin akan merasa kesulitan dalam mengerjakan tes untuk tugas yang cukup kompleks ini. Di bawah kondisi yang banyak distraksi, mereka juga dapat belajar dengan lambat, seperti orang-orang dengan hipokampus yang rusak. Sehingga belajar yang seperti ini dengan gradual tergantung pada ganglia basalnya. Oke, jadi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang area otak dan lainnya. Tadi kan udah dijelaskan kan sama Nuha dan Mega kalau misalkan hipokampus dan basal ganglia itu berpengaruh terhadap daya ingat seseorang. Terus di bawah sebelah juga udah dijelaskan kalau ada fungsi amigdala yang peran pentingnya dalam ingatan, khususnya ingatan emosional. Tetapi sebenarnya tidak hanya mereka yang berperan dalam proses pembelajaran dan penyimpanan memori, melainkan sebagian besar otak juga ikut berkontribusi. Hal itu dijelaskan dari penelitian akan kerusakan otak bagian tertentu. Nah, yang pertama itu yang dijelaskan itu pada pasien yang mengalami kerusakan pada lobus parietal. Nah, pasien yang mengalami kerusakan tersebut akan mengalami kesulitan dalam menghubungkan dan menguraikan ingatan secara spontan, khususnya ingatan episodik. Nah, ingatan episodik itu apa? Ingatan episodik itu merupakan ingatan yang berhubungan dengan ingatan peristiwa masa lalu. Jadi, pasien yang menderita kerusakan ini seakan-akan merasa ingatan episodenya utuh, sedangkan enggak. Terus selanjutnya ada penelitian terhadap pasien yang mengalami kerusakan pada korteks anterior. Nah, yang rusak pada korteks anterior ini biasanya menderita demensia semantik, di mana yang menderita demensia semantik ini akan kehilangan memori semantiknya. Jadi apa itu memori semantik? Jadi memori semantik itu adalah ingatan yang berkaitan dengan perbendaharaan kata, pemahaman matematika, serta segala fakta yang kita ketahui. Nah, pada penderita demensia semantik ini, ya itu kayak nggak bisa ingat gitu loh, kayak misalkan tipikal warna buah dan sayur pada umumnya, terus kayak penampilan berbagai hewan yang identik gitu, nggak bisa dia. Tapi defisit fungsional ini yang serius terjadi apabila kerusakannya sudah pada hab bilateral, yaitu pada otak kanan dan kiri. Jadi kalau misalkan otak kanannya aja yang rusak, otak kanan korteks anteriornya aja yang rusak, itu dia tetap fungsi otaknya berjalan dengan normal. Selanjutnya, penyimpanan memori itu juga dilakukan di korteks prefrontal. Nah, bisa dilihat di gambar otak yang di ilustrasi yang di sebelah kiri, itu kan ada yang warna merah kan. Nah, warna merah itu merupakan bagian yang penting dalam penghambatan respon yang tidak diinginkan dan merubahnya menjadi perilaku lain. Maksudnya gimana? Jadi, itu kan udah aku kasih kayak hijau tanda tanya. Nah, itu tuh kan kayak kita itu bisa bilang hijau, kita bisa bilang merah gitu kan. Karena tulisan hijaunya warna merah. Nah, untuk percobaannya itu ini namanya percobaan tugas stop. Jadi, sebenarnya kata hijau ini harus disebut kata hijau, bukan merah. Nah, orang yang menderita korteks prefrontal ini, mereka akan mengalami susahan
untuk bilang hijau, dia akan bilang merah gitu. Ini juga korteks prefrontal ya, cuman pada bagian warna biru. Nah, kalau warna biru itu warna biru dan bagian prefrontal ventral. Jadi bagian warna biru sama prefrontal ventral ini penting dalam pembelajaran yang berkaitan dengan imbalan dan hukuman, reward punishment, dan dalam pembuatan keputusan. Jadi yang kayak di contoh aku kasih di bawah itu antara geprek dan nasi goreng. Jadi korteks prefrontal ventral inilah yang mengatur. Kita tuh misalkan kayak pengen geprek apa nasi goreng, itu bisa saja berdasarkan kita itu lagi level laparnya itu seberapa banyak, atau kayak makanan akhir-akhir ini kita makan apa, misalkan makanannya sering geprek, jadi kita mikir kayak kok geprek terus, nasi goreng aja deh. Nah, itu yang mengatur itu adalah korteks prefrontal. Oke, untuk selanjutnya materinya akan dijelaskan oleh teman saya. Blind, allies, and abandoned minds. Nah, jadi apa sih maksud dari blind, allies, and abandoned minds ini? Jadi di buku-buku sains itu kebanyakan berkonsentrasi pada riset-riset yang sudah berhasil. Padahal di setiap eksperimen sains yang dilakukan dapat berkontribusi pada ilmu pengetahuan. Banyak riset-riset terdahulu yang secara khusus mempelajari belajar. Namun, di antara banyaknya riset-riset mengenai belajar, ada juga riset yang kemudian ditinggalkan karena alasan tertentu. Makanya disebut abandoned minds. Nah, jadi yang pertama itu ada eksperimen yang dilakukan oleh Wilder and File. Nah, Wilder and File pernah melakukan operasi otak untuk orang yang terkena epilepsi. Pada pasien yang sadar, hanya diberikan anestesi pada lapisan atas kulit kepala. Stimulus elektrik lemah kemudian diberikan kepada suatu bagian di otak, dan pasien tersebut disuruh untuk mendeskripsikan pengalamannya saat stimulus itu diberikan. Nah, stimulasi dari temporal cortex ini terkadang membuat deskripsi yang tidak jelas. Penfield dalam 1995, Penfield dan Perot mengemukakan bahwa setiap neuron menyimpan potongan-potongan memori seperti pada videotape. Meskipun begitu, stimulasi otak jarang menimbulkan memori dan aktivitas yang spesifik. Stimulasi ini hampir tidak menimbulkan memori saat mengerjakan sesuatu, hanya penglihatan dan pendengaran. Singkatnya, stimulasi terbentuk lebih kepada mimpi dibandingkan memori. Nah, jadi contohnya itu yang hanya penglihatan dan pendengaran itu mungkin mereka seperti melihat benda di depannya, mungkin melihat tempat tidur atau mendengar suara nyanyian. Nah, jadi stimulasi yang terbentuk itu lebih kepada mimpi dibandingkan memori. Next. Selanjutnya ada eksperimen kedua yang dilakukan oleh Hodge pada 1962 mendemonstrasikan bahwa kecoa yang sudah dibelah masih tetap bisa belajar. Pertama-tama, ia memotong koneksi antara kepala dan badan, kemudian dia meletakkan kecoa tersebut dengan kaki yang berada di atas air. Stimulus sirkuit diberikan sehingga kaki kecoa tersebut merasa syok setiap menyentuh air. Setiap kecoa eksperimen dipasangkan dengan kecoa kontrol dan ikut terkena juga. Hanya kecoa eksperimental yang dapat mengontrol syok tersebut. Eksperimen ini kemudian dikenal dengan desain Yorker Control. Selama kurang lebih 5-10 menit, kecoa eksperimental meningkatkan respon kakinya, menggerakkan kakinya agar menghindari syok. Sebaliknya, kecoa kontrol tidak melakukannya. Rata-rata hanya menggeser posisi kaki sebagai hasil dari syok. Lalu, respon yang berubah ini dimasukkan ke dalam proses belajar, bukan hanya sebagai hasil dari syok yang tidak disengaja. Next. Nah, di eksperimen selanjutnya, eksperimen yang dilakukan di tahun 1960 sampai awal
1970-an. Beberapa investigator mengusulkan bahwa tiap memori itu dikodekan oleh molekul yang spesifik seperti RNA dan protein. Lalu kemudian dilakukan tes pada hipotesis itu, bahwa transfer memori yang dilakukan secara kimiawi. James McConnell memberitakan ketika planaria atau platforms melakukan kanibalisme dengan planaria lain yang sudah mengalami classical conditioning pada saat merespon terhadap cahaya, mereka mengingat apa yang telah planaria itu pelajari. Nah, terinspirasi dari laporan tersebut, investigator lain lalu melatih tikus untuk dapat mendekati suara yang mengarah pada makanan. Setelah dilatih cukup baik, ekstrak dari RNA tikus tersebut kemudian diambil dan disuntikkan pada tikus yang belum dilatih. Tikus resipien itu belajar untuk mendekati suara lebih cepat dibanding tikus pada grup kontrol. Laporan tersebut membuat studi lain mengenai transfer ekstrak otak. Di beberapa eksperimen, tikus-tikus yang menerima ekstrak otak dapat menerima memori saat tikus itu mengerjakan tugasnya. Sementara, tikus yang tidak menerima ekstrak dari grup yang dilatih tidak dapat mengerjakan tugas tersebut. Namun, hasil dari percobaan ini kebanyakan tidak konsisten. Banyak laboratorium yang gagal menemukan titik terang dari efek transfer ini. Sehingga pada 1970-an, banyak peneliti yang tidak melanjutkan riset ini kembali. Next. Selanjutnya ada pembelajaran dan sinapsis Hebbian. Donald Hebb membuat mekanisme untuk mengubah sinapsis. Ketika akson neuron A terus-menerus melakukan firing pada sel B, beberapa proses perkembangan atau perubahan metabolisme mengambil tempat dari satu atau kedua sel, yang kemudian dapat meningkatkan kemampuan pada akson A untuk mengeksitasi sel B. Dengan kata lain, akson yang sebelumnya berhasil menstimulasi sel B dapat lebih bisa berjalan. Sel yang firing bersama dapat menyambung bersama. Intinya, Hebb itu menekankan kepada hubungan antar sel saraf dalam otak. Saat sel saling berhubungan, maka sebagian saraf akan terstimulasi lebih aktif melalui impuls yang dikirimkan. Lokalisasi otak menyorot mengenai pembagian letak otak berdasarkan fungsinya. Misalnya tentang perbedaan sifat dua hemisfer, otak kiri dan kanan. Sebagai contoh adalah lobus occipitalis yang salah satu fungsi untuk mengatur penglihatan. Nah, melihat bagaimana proses ini berkaitan dengan classical conditioning, bisa dianggap akson A itu mengeksitasi sel B dan akson pada sel C mengeksitasi B lebih kuat. Jika A dan C itu paling bersamaan, kombinasi efek mereka dapat membuat potensial aksi. Akson A itu sebagai stimulus terkondisi dan akson C itu sebagai stimulus tidak terkondisi. Gabungan dari kedua akson itu dapat meningkatkan efek dari A untuk B. Sinapsis yang meningkatkan keefektifan disebabkan karena aktivitas simultan di presinaptik dan postsinaptik neuron. Nah, ini disebut sinapsis Hebbian. Hebbian sinapsis. Di perkembangan dari sistem visual, jika akson dari mata kiri menyala, di saat yang bersamaan dengan mata kanan, neuron di korteks visual dapat meningkatkan respon di antara keduanya. Sinapsis seperti ini ada pada saat kita melakukan pembelajaran asosiatif. Nah, bagaimana sinapsis Hebbian ini dapat menjelaskan fenomena classical conditioning? Di sinapsis Hebbian, dengan menggabungkan akson yang memiliki aktivitas yang lebih lemah atau CS dan akson yang lebih kuat, nantinya akson tersebut akan menghasilkan potensial aksi. Dan proses penguatan itu sebagai respon dari sel untuk akson CS.
yang selanjutnya akan menghasilkan depolarisasi yang lebih besar dari sel postsinaptik. Inilah yang disebut sebagai conditioned response. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, selanjutnya mekanisme sel tunggal dari perubahan perilaku invertebrata. Nah, banyak peneliti telah beralih ke studi invertebrata. Kenapa? Karena sistem saraf vertebrata dan invertebrata diorganisasikan secara berbeda. Tetapi kimiawi neuron, prinsip-prinsip potensial, aksi, dan neuron transmitter serta reseptornya adalah sama. Jika kita mengidentifikasi dasar fisik dari pembelajaran dan memori pada invertebrata, kita setidaknya memiliki hipotesis tentang apa yang mungkin bekerja pada vertebrata. Selanjutnya, ada Aplysia sebagai hewan percobaan. Aplysia, invertebrata laut yang berhubungan dengan siput, telah menjadi hewan yang populer untuk studi fisiologi pembelajaran. Aplysia memiliki neuron yang lebih sedikit, banyak di antaranya yang besar dan mudah dipelajari. Selain itu, tidak seperti vertebrata. Neuron aplysia hampir identik dari suatu individu ke individu lain, sehingga banyak peneliti dapat mempelajari sifat-sifat neuron yang sama. Nah, salah satu perilaku umum yang dipelajari adalah respon penarikan diri, yaitu jika seorang menyentuh sipon, mantel, atau insang aplysia. Yang kedua ada habituasi pada aplysia. Habituasi adalah penurunan respon terhadap stimulus yang disajikan berulang kali dan tidak disertai dengan perubahan rangsangan lain. Misalnya, jika jam Anda berbunyi jika jamnya berbunyi setiap jam, Anda akan secara bertahap merespon semakin sedikit. Jika kita berulang kali menstimulasi insang aplysia dengan semburan air laut yang singkat, insang itu akan menarik diri pada awalnya. Tetapi setelah banyak pengulangan, insang itu akan berhenti merespon. Selanjutnya yang terakhir adalah sensitisasi pada aplysia. Sensitisasi yaitu rasa sakit yang tidak terduga dan intens. Untuk sementara, bereaksi lebih kuat dari biasanya terhadap rangsangan kuat dan tiba-tiba. Rangsangan yang kuat hampir di mana saja pada kulit aplysia mengintensifkan respon penarikan diri aplysia mengintensifkan respon penarikan diri terhadap sentuhan. Selanjutnya dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya adalah potensi jangka panjang pada vertebrata. Jadi next, potensiasi jangka panjang pada vertebrata. Bukti pertama untuk proses serupa di antara vertebrata berasal dari studi neuron di kampus Daniel. Potensiasi jangka panjang atau OTP adalah satu atau lebih akson terhubung ke dendrit membombardirnya dengan serangkaian rangsangan yang cepat. Ledakan stimulasi yang intens membuat beberapa sinapsis terpotensiasi atau lebih responsif terhadap input baru dari jenis yang sama selama beberapa menit, hari, atau minggu. LTP membagi 3 sifat yang membuatnya menarik kandidat untuk basis seluler, pembelajaran, dan memori. Yang pertama yaitu ada spesifisitas. Jika beberapa sinapsis pada sel telah sangat aktif dan yang lainnya tidak, hanya sinapsis yang aktif yang menjadi diperkuat. Yang kedua kooperatif. Stimulasi yang hampir bersamaan oleh 2 atau lebih akson menghasilkan LTP jauh lebih kuat daripada stimulasi berulang hanya oleh 1 akson. Yang ketiga asosiatif, yaitu memasangkan input yang lemah dengan input yang kuat akan meningkatkan respon selanjutnya terhadap input yang lemah. Bisa di next. Beberapa LTP tergantung pada perubahan sinapsis GLBA, tetapi dalam banyak kasus itu tergantung pada perubahan pada sinapsis utama.
Otak memiliki beberapa jenis reseptor untuk glutamat, pemancarnya yang paling melimpah. Terdapat dua jenis reseptor glutamat yang disebut AMPA dan NMDA. Reseptor AMPA dirangsang oleh neurotransmitter glutamat, tetapi juga dapat merespon obat yang disebut asam A-amino-3-hidroksil 5-metil 4-isoxazole propionat atau disingkat AMPA. Lalu ada yang kedua, reseptor NMDA juga biasanya hanya tereksitasi oleh glutamat. Tetapi reseptor ini dapat merespon obat yang disebut N-metil D-aspartat. Jadi next. Perubahan prasinaps. Dalam kasus LTP bergantung pada perubahan pada neuron prasinaptik sebagai gantinya atau sebagai tambahan. Stimulasi ekstensi sel postsinaptik menyebabkannya melepaskan pemancar retrograde yang berjalan kembali ke sel prasinaps untuk memodifikasinya. Singkatnya, LTP mencerminkan peningkatan aktivitas oleh neuron prasinaps serta peningkatan responsivitas oleh neuron pasca sinaps. Penelitian tentang LTP menunjukkan kepada kita mekanisme di mana pengalaman dapat mengubah sifat input-output neuron. Banyak penelitian telah menunjukkan bahwa LTP penting untuk belajar dan mengganggu LTP berarti mengganggu pembelajaran. Namun harus jelas bahwa memahami LTP hanyalah salah satu langkah menuju pemahaman pembelajaran. Selanjutnya bisa dijelaskan oleh teman saya. Oke, selanjutnya meningkatkan memori. Beberapa perusahaan farmasi sedang menyelidiki obat-obatan yang mungkin meningkatkan daya ingat dengan meningkatkan LTP. Tetapi sejauh ini tidak ada yang tersedia. Nah, terdapat satu jenis obat yang memang membantu ingatan, seperti kafein, amfetamin, atau metilphenidate atau Ritalin. Obat-obatan stimulan dosis sedang sebelum atau sesaat setelah waktu pembelajaran meningkatkan penyimpanan memori dengan meningkatkan gairah. Obat lain yang direkomendasikan untuk peningkatan daya ingat memiliki efek yang meragukan. Misalnya, kalian pernah dengar nggak tentang ramuan ginkgo biloba yang dapat meningkatkan daya ingat? Pada kenyataannya, beberapa penelitian awal tentang ginkgo biloba menyarankan manfaat ringan untuk sebagian kecil pasien Alzheimer atau orang dewasa tua lainnya yang mengalami gangguan aliran ke otak. Namun, penelitian yang lebih luas terhadap lebih dari 3.000 orang yang diuji dengan berbagai cara selama 6 tahun tidak menemukan manfaat. Selanjutnya masuk ke kesimpulan. Hipokampus merupakan bagian kecil di otak yang berperan penting dalam mengingat informasi baru dan mengumpulkan emosi ke dalam ingatan. Kerusakan pada bagian hipokampus dapat berakibat terjadinya gangguan pembentukan memori. Para psikolog secara tradisional membedakan dua kategori pembelajaran, pengondisian klasik dan instrumental. Fisiologis Rusia, Ivan Pavlov mempelopori penyelidikan tentang apa yang sekarang kita sebut dengan pengondisian klasik, yang mana dengan memasangkan dua rangsangan akan mengubah respon terhadap salah satunya. Dan pengondisian instrumental yang dimana respon mengarah ke penguat atau hukuman. Sebuah penguat adalah peristiwa ataupun yang meningkatkan kemungkinan respon di masa mendatang. Hukumannya adalah peristiwa yang menekan frekuensi respon. Selanjutnya, akan tetapi pada studi lanjutan terhadap memori membuat permasalahan baru yang cukup rumit, diantaranya mengenai peran memori jangka pendek, memori jangka panjang yang mengalami konsolidasi, perubahan atau pengembangan, dan terdapat perbedaan waktu konsolidasi. Oleh karena itu, ABD, dan Giffith mengartikan konsep memori jangka pendek dengan memperkenalkan memori kerja dan tes tertunda respon. Mereka juga menekankan korteks prefrontal sebagai lokasi penting penyimpanan memori. Berdasarkan Donald Herbert,
Memori bisa dibagi menjadi dua jenis, yaitu memori jangka pendek dan memori jangka panjang. Ia membaginya menjadi 3 poin berdasarkan perbedaan di antara keduanya, yaitu perbedaan kapasitasnya, latihan atau pengulangan, seperti hubungan hilang dan petunjuk. Ia juga menjelaskan proses penyimpanan bagaimana memori jangka pendek bisa menjadi memori jangka panjang menggunakan istilah sirkuit gema. Sindrom Korsakoff adalah kerusakan otak yang disebabkan oleh defisiensi tiamin yang berkepanjangan. Otak membutuhkan tiamin atau vitamin B1 untuk metabolisme glukosa, bahan bakar utamanya. Defisiensi tiamin yang berkembang menyebabkan hilangnya atau penyusutan neuron di seluruh otak, terutama di talamus dorsomedial, sumber input utama ke korteks prefrontal. Gejala-gejala sindrom Korsakoff mirip dengan orang-orang dengan kerusakan pada korteks prefrontal termasuk apatis, kebingungan, dan kehilangan memori. Seperti pasien amnesia lainnya, pasien Alzheimer belajar keterampilan prosedural lebih baik daripada fakta. Mereka mempelajari keterampilan baru tetapi kemudian mengejutkan diri mereka sendiri dengan kinerja yang baik karena mereka tidak ingat papannya sebelumnya. Memori mereka berfluktuasi dari waktu ke waktu, menunjukkan bahwa sebagian dari masalah mereka diakibatkan oleh hilangnya kewaspadaan atau gairah. Penyakit Alzheimer secara berkembang menjadi kehilangan memori yang lebih serius, kebingungan, depresi, gelisah, halusinasi delusi, sulit tidur, dan kehilangan nafsu makan. Kesimpulan selanjutnya ialah ganglia basal sendiri merupakan struktur yang mengelilingi sebagian talamus di otak. Massa materi abu-abu di bagian dalam belahan otak. Ganglia basal merupakan struktur subkortikal terbesar di otak yang terletak di dekat talamus dan terdiri dari nukleus caudatus dan nukleus reticularis. Selain bagian hipokampus dan maxilla ganglia, terdapat bagian otak lain yang juga mempengaruhi daya ingat seseorang. Terlain lobus parietal yang berhubungan dengan ingatan episodik, korteks anterior yang berhubungan dengan ingatan spatik, korteks prefrontal yang berhubungan dengan penghambatan atau perubahan respon, dan korteks prefrontal ventral berhubungan dengan pembelajaran berdasarkan keyword punishment dan pembuatan keputusan. Potensiasi jangka panjang (LTP) adalah satu atau lebih akson terhubung ke dendrit, memborbardirnya dengan serangkaian rangsangan yang cepat. Ledakan stimulasi yang intens membuat beberapa sinapsis terpotensiasi selama beberapa menit, hari, atau minggu. Strategi mempelajari genetika, embriologi, dan proses biologi lainnya dengan mekanisme sel tunggal dari perubahan perilaku invertebrata dapat dilakukan percobaan, seperti apsia sebagai hewan percobaan, habituasi pada apsia, dan sensitisasi pada apsia. Ada beberapa riset mengenai belajar yang kemudian ditinggalkan karena alasan tertentu, seperti eksperimen dilakukan oleh Wilder Penfield, G. A. Horige, dan riset pada planarian tikus. Intinya, F menekankan kepada hubungan antar sel saraf dalam otak. Saat sel saling berhubungan, maka bagian saraf akan terstimulasi lebih aktif melalui impuls yang dikirimkan. Dalam meningkatkan memori, menggunakan metode biologis hanya memiliki potensi yang terbatas, sedangkan latihan fisik dapat meningkatkan daya ingat di usia tua jika berlanjut selama beberapa minggu. Oke, baik. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kami mohon maaf jika banyak kekurangan dalam pemaparan materi, dan apabila ada pertanyaan, dipersilahkan. Terima kasih.